sudah dikenali sebagai makanan populer sejak ribuan tahun lalu. Kebiasaan makanan dimsum konon bermula pada periode jalur sutra Asia Tenggara Cina dan dinasti Han 206 Masehi hingga dinasti Yuan abad 14 Masehi. Ketika para petani, buruh dan pedagang yang berbisnis di sepanjang jalur sutra kerap mampir di kedai teh pinggir jalan untuk minum teh pada sore hari. Kebiasaan ini sangat memudar pada abad ketiga gara-gara tabib dikenal Hua mengatakan kebiasaan ngemil dimsum sambil minum teh bisa membuat badan jadi gemuk. Orang Kanton Guangdong atau Guangdong di Cina Selatan tidak mengindah imbauan ini, malah menjadikan dimsum sebagai makanan tradisional yang dinikmati bersama teman-teman sambil minum teh. Dari sinilah muncul istilah Yuan Cha dalam bahasa Mandarin Yicha, yakni minuman teh di kedai teh bersama teman dekat sambil menyantap dimsum. Selanjutnya yaitu cara membuat dimsum. Mari kita lihat dulu cara dan bahan-bahan membuat dimsum. Bahan-bahan membuat dimsum: 150 gram udang kupas, 2/3 batang daun bawang diiris tipis, 2 siung bawang putih halus, 4 sendok tepung tapioka, 1 butir telur, 1,5 sendok saus tiram, 2 sendok minyak wajin, 1 sendok garam, dan 1 sendok gula pasir, 1 sendok merica bubuk, 1 sendok kaldu jamur, kulit pangsit secukupnya, dan 1 batang wortel perut. Dan selanjutnya yaitu haluskan ayam dan udang. Siapkan blender atau koper, lalu masukkan daging ayam dan udang. Proses hingga halus dan tercampur rata. Tingkat kehalusan bisa disesuaikan dengan selera kita masing-masing. Dan selanjutnya yaitu masukkan adonan dalam kulit pangsit. Ambil kulit pangsit lalu isi dengan adonan sesuai selera bentuk dengan cara mengarutkan bagian sampingnya seperti ini. Setelah itu ratakan bagian atasnya dengan sendok, lalu tekan bagian bawah dimsum supaya bentuk lebih bagus. Selanjutnya letakkan wortel perut di atasnya lalu hingga adonan habis. Dan selanjutnya yaitu kukus hingga matang. Siapkan tungku yang sudah dioles minyak dan dipanaskan. Masukkan semua dimsum lalu kukus selama 10 menit. Oleskan permukaan dimsum dengan campuran 1 sendok makan minyak goreng, minyak wijen, dan air. Setelah itu kukus kembali selama 30 menit. Terakhir angkat dan sajikan dengan saus dimsum atau saus sambal dimsum. Dan selanjutnya yaitu bahan-bahan membuat saus dimsum. Bahan-bahannya yaitu 3 siung bawang putih, 1 siung bawang merah, 3 buah cabai keriting, gula secukupnya, 3 buah cabai rawit, 5 sendok saus sambal, dan 4 sendok saus tomat, dan garam secukupnya. Dan tambahkan penyedap rasa, larutan tepung maizena, cuka secukupnya, dan air secukupnya. Dan langkah selanjutnya yaitu haluskan bawang putih, bawang merah, cabai keriting rawit, dan kering terlebih dahulu. Tidak perlu terlalu halus, tumis dengan sedikit minyak sampai harum, lalu tambahkan garam dan gula sesuai selera. Tambahkan air, masukkan saus sambal dan tomat. Aduk sampai merata. Kalau ingin rasa yang lebih asam, tambahkan cuka sedikit. Lalu aduk lagi sampai merata. Tunggu sampai mendidih, lalu masukkan larutan tepung maizena guna untuk membuat tekstur saus dimsum lebih kental. Kalau sudah matang, sering saus dimsum untuk disajikan. Dan langkah selanjutnya yaitu langkah-langkah memulai usaha dimsum. 8 tips jualan dimsum yaitu: 1. Memiliki niat dan tekad, kemampuan, modal, dan lokasi tempat strategis memulai usaha dimsum. 2. Guna bahan yang simpel. 3. Beli bahan baku di pasar. 4. Gunakan peralatan memasak yang ada. 5. Harga jual harus masuk akal. 6. Promosi dagang dimsum. 7. Hadir variasi dimsum beku. 4. Evaluasi penjualan secara rutin. Lakukan inovasi secara berkala. Dan selanjutnya yaitu manfaat makan dimsum. Tak hanya menjaga kesehatan tulang, dimsum juga bermanfaat untuk membuat kulit, kuku, dan rambutmu lebih sehat. Hal ini dikarenakan di dalam olahan dimsum mengandung banyak protein yang menyehatkan tubuh, khususnya untuk kulit, rambut, dan kuku. Selanjutnya yaitu dampak makan dimsum. Makan khas Hong Kong ini ternyata bisa berbahaya bagi kesehatan manusia. Baru-baru ini, penelitian yang dilakukan Departemen Makanan dan Kebersihan Lingkungan Hong Kong menemukan bahwa dimsum memiliki kadar lemak dan sodium yang tinggi.
Alhasil, kedua zat itu meningkat peluang terkena serangan jantung. Dan selanjutnya yaitu macam-macam dimsum. Mengenal 8 jenis dimsum yaitu 1. Siomay, 2. Yalongbay, 3. Hargao, 4. Baozi, 5. Mantau atau mantau, 6. Zeng Fan 2, 7. Lomaigai, 8. Junzuan. Dan selanjutnya yaitu 1. Ziumai. Lava sumai adalah pangsit bundar terbentuk keranjang yang bagian atasnya terbuka. Siomai umumnya terbuat dari bungkusan tepung gandum tipis yang diisi dengan daging. Di Tiongkok, daging nutrision siomai umumnya menggunakan daging babi dan udang. Dan selanjutnya yaitu 2. Hiolongbao. Hiolongbao juga dikenal dengan sebutan pangsit sup. Namun, walaupun disebut pangsit sup, hiolongbao juga sebetulnya tidak berisi sup. Isi hiolongbao ialah potongan daging baik itu daging babi, kepiting ataupun udang. Hiolongbao juga dimasak dengan cara dikukus. Proses pengukusan dapat membuat hiolongbao meleleh saat digigit, mengeluarkan kaldu yang gurih. Dan selanjutnya yaitu 3. Hargao atau hakau. Hargao atau hakau adalah pangsit terbentuk bulan sabit yang bungkusnya bening. Kalau hangkau terbuat dari gandum dan tepung tapioka, sementara isinya biasanya memakai udang, lemak babi, dan rebung. Hakau dimasak dengan cara dikukus. Proses pengukusan yang tepat dapat membuat lemak babi dalam hangkau mencair saat digigit. Dan selanjutnya yaitu 4. Baozi atau bakpao. Masyarakat Indonesia mengenal baozi dengan sebutan bakpao. Namun umumnya baozi ukurannya lebih kecil daripada bakpao. Ada beberapa jenis bakpao yang populer di Tiongkok, seperti charziu bao yang berisi daging babi serta dausa bao yang berisi pasta kacang merah manis. Dan selanjutnya yaitu nomor 5. Mantau atau mantau. Jika dilihat dari tampilan, mantau sama seperti bakpao, namun mantau tidak diisi dengan daging atau isian lainnya. Mantau hanya roti biasa yang terbuat dari tepung terigu. Selain itu, penyajian mantau juga digoreng, tidak dikukus seperti bakpao. Dan selanjutnya yaitu 6. Zeng Feng Zua, Aksio ceker. Walau bentuk dan bahannya jauh berbeda dengan dimsum kebanyakan, tetapi aksio ceker juga merupakan salah satu jenis dimsum. Aksio ceker dimasak dengan cara dikukus supaya rasa lebih manis, segar, dan lembut di teksturnya. Dan selanjutnya itu nomor 7. Lomaigai. Lomaigai adalah salah satu jenis dimsum yang menyajikan dengan dibungkus daun teratai. Isi hidangnya ialah nasi kentang, daging, dan sayuran. Dan selanjutnya yaitu 8. Chuanzuan, spring roll atau lumpia. Salah satu jenis dimsum goreng yang wajib kamu coba ialah spring roll atau lumpia. Jenis dimsum goreng juga tak kalah populer dengan dimsum kukus. Spring roll biasanya disantap saat tahun baru Imlek. Bungkus tepungnya yang tipis membuat rasa lebih gurih dan renyah. Dalam penyajiannya, spring roll umumnya dijadikan dengan col-colan saus yang berbuat dari kecap Inggris. Selanjutnya yaitu hal pertama dapat Anda lakukan adalah memilih tempat atau lokasi penjualan yang tepat. Titik di mana lokasi tersebut memudahkan akses orang lain untuk datang dan berkunjung ke tempat penjualan dimsum yang telah Anda buka. Yaitu strategi ini dapat memudahkan Anda untuk mencari pelanggan karena secara tidak langsung pelanggan akan datang karena daya tarik, jenis, atau titik ketika rasa dimsum yang telah Anda ciptakan cocok di lidah klien tersebut. Maka orang tersebut akan kembali dan menjadi pelanggan tetap Anda. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan cara membuat dimsum yang enak dan lembut.